Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai di hati, damai di seluruh kehidupan kita. Hari ini saudara-saudari gereja merayakan perayaan pesta Santo Barnabas Rasul. Dan Santo Barnabas Rasul merupakan teman seperjuangan dari Santo Paulus, ya. Dan semoga bersama Santo Barnabas kita semua akan memahami panggilan Tuhan yang ingin selalu mengutus kita untuk menjadi saksi firman Tuhan, saksi Injil Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan pesta Santo Barnabas Rasul, kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul bagaimana perjalanan hidup seorang Barnabas. Ya. Dikatakan, siapakah Barnabas itu? Dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 24, dikatakan atau ditulis bahwa Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan oleh Barnabas. Dan dia adalah teman seperjalanan Santo Paulus. Ia pergi ke Antioquia, ia pergi ke Tarsus, ya, ketika ia mencari Saulus. Dan kita tahu bahwa mereka semua bersama-sama, bahkan Tuhan dalam ungkapannya dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 2 dikatakan bahwa khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Barnabas adalah seorang yang spesial bagi Allah. Karena apa? Barnabas dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan itu. Dan hari ini, Yesus di dalam Injilnya, Injil Matius memanggil kita juga. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga. Ini menarik, bahwa panggilan menjadi saksi Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang. Dan panggilan menjadi saksi Tuhan adalah panggilan untuk menghadirkan kerajaan Bapa di dunia ini. Kerajaan yang membawa manusia kepada kedamaian, kesatuan, kesejahteraan, keharmonisan, dan kesatuan itu yang membawa manusia supaya manusia memperoleh karya penebusan Allah, yaitu keselamatan. Saudara-saudari, kita semua adalah rasul zaman ini. Kita semua dipanggil untuk senantiasa membuat firman Tuhan, membuat Injil Tuhan dipahami, dihayati, dan dimiliki dalam seluruh hidup manusia, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Panggilan kita menjadi murid adalah panggilan untuk bersaksi. Panggilan yang diutus untuk memberitakan kasih karunia Allah, kasih keselamatan Bapa bagi manusia, agar semua orang hanya hidup di dalam kesetiaan kepada Bapa.
Dan kesetiaan itu yang akan membawa manusia kepada keselamatan. Saudara-saudari, pada perayaan Santo Barnabas Rasul, kita juga melihat bagaimana perjalanan para rasul. Yang walaupun banyak tantangan, banyak duka, banyak penolakan, mereka tetap setia kepada Allah. Mereka tidak goyah, mereka tidak mengkhianati Tuhan, mereka tidak melepaskan iman mereka. Mereka berjuang bahkan sampai titik darah penghabisan. Bagi mereka, Kristus adalah segala-galanya. Kristus yang menjadi tujuan hidup mereka. Maka pemberitaan kita di dalam hidup kita adalah mewartakan Kristus yang menyelamatkan. Kristus yang berbagi kasih. Kristus yang berbelas kasih. Kristus yang membawa manusia kepada kesempurnaan, kebahagiaan, dan sukacita. Maka bagaimana cara kita mewartakan? Jadilah saksi itu dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat kita. Tunjukkanlah bahwa kita adalah murid Tuhan. Kita adalah pengikut Tuhan. Kita adalah saksi kebenaran Tuhan. Dengan begitu, kita sesungguhnya sedang menghadirkan kerajaan Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Semoga kita siap bersaksi, kita siap diutus, kita siap menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.